Gara-gara mandiri untuk menyiapkan minyak, akibatnya kita bisa nanam, bisa melihat yang bagus begini, tidak ngantri. Zaitun masih makan tempe, masih makan tahu. Kalaulah anak-anak suka tiap hari. Tapi karena kadang-kadang minta ganti-ganti, ya paling tidak 1 hari sekali itu ada tempe atau ada tahu. Bikin sendiri. Ini mandiri, maka semuanya mandiri. Dan ini nanti yang akan menerima tamatan sekolah menengah kejuruan di bidang pertanian. Sekarang efek mandiri itu apa? Tadi itu dalam bidang persekolahan begitu. Sekarang pemakanan. Saudara-saudara, Indonesia tidak ada perang kan? Tapi antri untuk cari minyak goreng itu antri. Biasanya kalau antri itu kan kalau ada perang ya. Atau ada bencana alam. Minyak goreng antri. Kedelai, tempe, tahu sempat berhenti. Mungkin sampai sekarang masih berhenti. Padahal minyak, gudangnya minyak itu Indonesia. Produsen minyak terbesar dunia, minyak yang kita pakai goreng itu Indonesia. Apapun alasannya, Indonesia nomor 1. Mengapa ngantri? Apapun alasannya, jawabannya Indonesia punya minyak goreng nomor 1. Banyaknya. Nah kok ngantri? Ya wallahu alam. Mengapa? Mungkin kemandiriannya belum ada. 2, kedelai. Kedelai nyalain Cina. Karena untuk makan babi. Ya tahu ini kok bisa bersamaan. Di Indonesia rame anjing dengan azan. Yang bagian agama itu. Yang bagian umum kedelai dengan babi. Nah inilah satu waktu ini ramenya ini. Apapun alasannya, Indonesia tidak wajar kalau kekurangan kedelai. Saudara-saudara, memang kedelai di Indonesia tidak bisa seperti di Amerika, 4 ton up 1 hektar. Di Indonesia itu bagus-bagusnya itu 2 ton. Tapi kalau dibuat, ditanam, kemudian diberikan fasilitas yang bagus, petani ini, entah itu subsidi, bantuan tunai langsung atau subsidi dibeli harga seperti harga yang sekarang gitu. Royoan petani, royoan nanam, 2,5 juta ton 1 tahun impor. Kalau dibagi kepada 2 ton 1 hektar, maka perlu 1,25 juta hektar. Dan itu ada, lahannya ada. Musimnya bagus. Kalau lahan-lahan seperti lahan perhutani yang nggak jelas itu dikerahkan umpamanya oleh BUMN, ditanam di bulan Desember atau di bulan November, itu sudah tidak pakai ngairi lagi, panen di bulan Januari. Disediakan pengering yang bagus, leha-leha bangsa Indonesia ini kedelai sendiri. Dan kedelai lokal itu ditanam di tanah Indonesia ini sangat lezat. Nah kita contohnya skala kecil ya. Tadi sekolahan skala kecil, sekarang ekonomi skala kecil. Kedelai kita perlu 120 ton saja setahun.
untuk kehidupan di kampus ini, tahu, tempe, dan lain-lain. Itu terpenuhi. Dan bagus. Ini Indonesia sedang rame-rame kedelai susah, zaitun besok panen. Mana gambarnya itu? Ada nggak gambar? Halim. Nah, ini dia. Nggak banyak. Ini 25 hektar. Tahap pertama 25 hektar. Stok masih ada. Sekarang 25 hektar. Kan 50 ton ini. Kalau potongan kedelai macam begini, 2 ton. Dan kedelai apa ini? Nggak jauh, nggak usah susah-susah mencari bibit. Ini bibit daripada Kampung Yusuf itu apa, Sob? Purwodadi. Nama bibitnya juga nama India itu apa? Sob. Apa namanya itu? Kedelai apa itu? Namanya agak India gitu. Nah, ini kita tanam 2 ton. 2 ton. Ya lebih sedikit nggak usah dihitung. Kurang-kurang sedikit juga jangan dihitung karena lebihnya nggak dihitung. Coba. Kedelai mana ini? Kedelai Indonesia. Ini kedelai Indonesia. Indonesia tidak usah mengeluh, nggak ada kedelai. Bagus ditanam di Indonesia ini. Nih, tatkala Indonesia mengeluh, Az-Zaitun mau panen. Ini bukan di Purwodadi, di Az-Zaitun. Apa buktinya? Tuh ada menara pemuda dan perdamaian dan ada masjid rahmatan lil alamin. Bukan terapan ini ya. Bukan rekayasa. Tuh ada. Apa nama kedelainya tadi? Mana Yusuf? Nama ini, nama India ini. Ini kedelai ini 100 biji, memang nggak besar, 100 biji hanya 14 gram. Nah, bagaimana untuk mendapatkan 1 kilo? Kan kali 1000. Kali 1000. 14 biji, 100 biji, 14 kilo, 14 gram. 1000 dibagi 14. Hanya memerlukan 71,5 gram dalam 1000 itu ya. Sekarang kita hitung. Coba tampilkan tadi kedelai itu. Gambar kedelai tampilkan. Coba didekatkan yang nampak buahnya itu. Dekatkan buahnya. Nah, ini. Ini tidak kurang dari 250 per lubang ini. Per titik tanam. Mengapa? Saya tukang menghitung. 250 kali 3. Rata-rata 3. Katakan 250 kali 2,75. Berapa itu? Berapa? 250 kali 2,75 biji. 687,5 butir. Dibagi 100. Mendapat 6,875 kali 14 gram. 96 gram per titik tanam. Katakan kali 0,85%, kali 85%.
80 gram. Malabar. Ini namanya bibit Malabar. Jadi 1 titik tanam itu beratnya menjadi 80 gram. Mari kita hitung 1 hektar. 1 hektar 100 dibagi 0,4. Berapa? 100 dibagi 0,4. 250 kali 100 dibagi 0,2. 125.000 titik tanam kali 0,85. 106.250 kali 80. Sangat banyak hasilnya. Namanya Malabar. Jadi untuk mencari 2 ton ini sudah leha-leha. Coba tengok. Sudah berisi, daunnya masih hijau, tidak dimakan ulat. Apa ini obatnya? Sama sekali tidak pakai insektisida kimia maupun pestisida kimia. Obatnya Syekh nanam tembakau. Nanam tembakau 2000 meter, sudah panen, untuk obat disemprotkan. Nah, coba ditampilkan skala luas. Nah, mana? Nggak ada yang kena. Itu yang kuning-kuning itu sudah tua. Itu tandanya tua, bukan dimakan wereng. Yang kuning-kuning sana itu sudah mau panen. Mengapa kita tidak lakukan, wahai kita? Hanya 1-2 juta 500 ton. Bisa. Bisa. Sekarang minyak. Kita tidak menginginkan kedelai ini dibikin minyak. Mengapa? Enakan dibikin tempe dan tahu. Mengapa? Supaya yang lain-lain bisa memakan. Sapi bisa makan, kambing bisa makan. Kalau dipakai minyak nanti bungkilnya masih dimakan orang lagi. Ya, kita lanjut ke minyak. Saudara-saudara, minyak sesungguhnya tidak usah tergantung pada minyak bimoli atau minyak apa itu yang kelapa sawit. Nanam sendiri, nggak usah kelapa sawit. Kelapa sawit itu ngabisi lahan bertahun-tahun. Nanam wijen. Oh, wijen ini kan untuk bumbu. Oh, tidak. Kalau saudara ingin menggoreng makanan dengan minyak wijen, itu rasanya bukan main lezatnya. Tapi ada caranya. Teknologi memasaknya disiapkan. Apa? Gunakan wajan datar. Flat. Kemudian tidak usah dituang, dioles. Sampai kerupuk pun bisa mekar. Kalau kita goreng kerupuk kan minyaknya 0,5 liter cemplung. Wah, mulak-malik. Ini enggak. Minyak wijen diserap oleh kerupuk karena panas, kerupuknya ngembang, minyak wijennya jadi obat. Nanam sendiri. Ini tanaman yang luar biasa. Bibit ini belum ada di mana-mana, hanya ada di Az-Zaitun. Ini saya dapat dari California. Ini dulu dapatnya hanya 10 biji. Kemudian dikembangkan. Ini sudah putaran ke-5. Dan kandungan minyaknya hampir 50%. 45% itu sudah pasti naik. Tidak turun tapi naik. Coba bayangkan. Harga wijen 50.000 di toko yang impor. Tapi kalau tanaman sendiri, ini menandingi import. Kualitasnya sangat bagus. Kalau wijen import itu kita bikin minyak,
hanya 42,5%. Ini 45 up. Terus bagaimana bikin minyaknya? Gampang. Asal mau. Buktinya saya bisa bikin dan sampai kepada saudara-saudara. Jadi sudah nggak ada lagi sulit sampai antri-antri itu nggak pantas. Bangsa Indonesia sudah merdeka. Belanda sudah minta maaf. Lah kok masih antri minyak? Ini gara-gara tidak mandiri. Nah, tatkala kita mandiri seperti ini, ada lagi minyak yang bagus lagi, minyak kacang tanah. Jangan dimakan jadi kacang goreng saja. Bikin minyak supaya tidak ngantri. Dan kualitasnya bagus. Dan perbaharui semua wajan. Wajan datar semua. Bikin roti canai gampang. Goreng pisang gampang. Dan tidak makan minyak. Coba bayangkan. Berapa ton ini hasilnya. Ini wijen ini yang penelitian Syekh, hasil penelitian Syekh ini, satu batangnya bisa keluar minimal 125 polong. Satu polongnya rata-ratanya 0,5 gram. Coba kalikan. 125. Kemudian 1 hektarnya 50 kali 25. Berapa itu hasilnya? 100 kali 0,5, 200 ya. 200 kali 25. 0,25, 40. 80 ribu nih. Titik tanam. Coba bayangkan. Ini sampai menjelang panen baru berhenti bunganya. Dan hebatnya wijen ini di penghujungnya nanti matengnya bareng dengan yang paling pertama keluar. Gara-gara mandiri untuk menyiapkan minyak, akibatnya kita bisa nanam, bisa melihat yang bagus begini, tidak ngantri. Zaitun masih makan tempe, masih makan tahu. Kalaulah anak-anak suka tiap hari. Tapi karena kadang-kadang minta ganti-ganti, ya paling tidak 1 hari sekali itu ada tempe atau ada tahu. Bikin sendiri. Ini mandiri, maka semuanya mandiri. Dan ini nanti yang akan menerima tamatan sekolah menengah kejuruan di bidang pertanian. Jadi pertaniannya tidak hanya sekedar menanam, ya bisa nanam, ya bisa mengolah, ya bisa menjual tadi itu. Ya bisa berdiskusi dengan tanaman. Gimana diskusi dengan tanaman? Oh, saya tanam jarak 50 kali 25 kok terlalu kurang bagus. Bagaimana kalau 20 kali 40? Kamu mau nggak? Mau saja katanya. Nah ini gara-gara mandiri. Ini namanya halawatul kasab. Manisnya orang yang punya kemandirian dalam kasab, mencari nafkah, rezeki. Rezeki itu ada berbentuk ilmu, ada berbentuk yang lain-lain. Coba tampilkan skala luas. Gambarnya, tampilkan skala luas. Nah, ini berapa ton ini kalau begitu? Saudara bisa ngitung berapa hektar itu. Dan menanamnya jangan di tanah yang tidak subur. Pesan setiap orang menanam, baik itu di YouTube dan di mana-mana, wijen adalah tanaman yang sangat toleran di tanah yang tidak subur. Untuk apa ditanam tempat yang tidak subur? Suburkan dulu tanahnya. Lah gara-gara itulah maka hasilnya ya 2 kintal 1 hektar. Enggak salah. Kata wijen loh, saya ditaruh di sini 2 kintal saja. Kalau ini ton.
Jadi cara berpikir sederhana itu. Mari cara berpikir jangan sederhana. Tambah 1, 2 derhana. Sehingga menanam apapun, tanamlah di tempat yang subur. Ini tanah awalnya dikatakan orang tidak subur, tapi karena kita tata, kita kasih pupuk dari ayam, dari sapi, yang pupuknya tidak membeli, ya jadi subur seperti ini. Ini 2 bulan lagi panen, kedelai besok lusa panen. Jadi sudah tidak usah mengeluh harga kedelai mahal, mau mahal seneng, mau murah seneng. Mengapa? Ada yang disimpan, ada yang ditanam, ada yang dimakan. Minyak juga begitu. Nah, teknologi menggorengnya saja kalau mau goreng yang bagus. Siapkan di rumah. Itu yang namanya wajan flat. Bikin rotinya pun gampang kalau flat. Roti canai, gandum utuh. Paling kita nanti yang agak sedikit terkejut barangkali, yaitu gandum. Karena apa? Sumber gandum kita dari Ukraina. Sedangkan Ukraina sedang gelut. Tapi anehnya di sana tidak ada yang ngantri. Dibom di apa nggak ada yang ngantri. Gandum udah nggak ada yang ngantri. Minyak goreng nggak ada yang ngantri. Nah di sini nggak ada bom, nggak ada apa, ngantri. Ya, mengapa? Karena ketergantungan pada satu produk. Padahal bumi Indonesia tanah yang kaya, bisa memberi produk apapun. Malah tanah suci. Sebentar lagi kita mau tawaf tanah suci, tapi tidak ke Mekah. Tawaf Indonesia. Indonesia tanah yang suci. Ini tidak membandingkan Mekah dengan Indonesia ya. Nyanyian Indonesia begitu. Jadi nggak usah didemo. Seperti yang mendemo anjing dengan gonggongan anjing dengan adzan. Ini tidak. Karena apa? Indonesia tanah yang suci. Kalau kita keliling bahasa Arabnya tawaf. Tawaf tanah suci. Ya. Mencintai Indonesia itu harus begitu. Sudah diucapkan tanah yang suci, masih mencari tanah yang suci lain. Sehingga membayar mahal-mahal bertujuan untuk meninggal di tanah suci. Nah ini cara berpikirnya seperti itu. Ya saudara-saudara, ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi mandiri itu lezat. Apa lezatnya? Kita rasakan hari ini dan besok dan seterusnya. Kita akhiri dengan hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka.